Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat ini kita pembahasannya tetap masih berada pada kesunahan di dalam kita melakukan sholat. Artinya sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu sendiri. Kalau yang pada pertemuan yang kemarin, yaitu di dalam sholat itu ada sunnah diam sejenak. Sebelum kita beranjak ke rukun yang selanjutnya, kita sunnah diam sejenak. Tidak langsung kita beralih dari rukun ke satu rukun, dari satu rukun untuk ke rukun yang lain. Artinya, kita disunatkan untuk diam sejenak. Tempatnya ada di 6 tempat. 1. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Tidak langsung, tapi sunnah diam sejenak. Antara doa iftitah dan ta'awud juga begitu. Antara ta'awud dan fatihah juga sunnah diam sejenak. Tidak langsung. Dari akhir surat fatihah dengan membaca amin juga sunnah diam sejenak. Antara amin dan surah atau surat itu juga sunnah diam sejenak. Dan yang nomor 6, antara surah dan ruku itu juga sunnah diam sejenak. Artinya setelah selesai membaca surat, kita berdiam sejenak, kemudian kita melakukan ruku. Itu yang dimaksud diam di dalam sholat yang disunnahkan. Untuk selanjutnya yang disunnahkan di dalam sholat itu yaitu membaca doa iftitah. Apa itu doa iftitah? Yaitu yang secara umum wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin ila akhirih. Itu diantara contoh doa iftitah. Akan tetapi menurut para ulama doa iftitah itu tidak hanya ini saja. Bisa kalimat atau Al-Quran atau zikir yang mengandung doa dan sana. Mengandung doa dan memuji-muji Allah itu bisa dijadikan untuk kunut. Ada yang mengatakan cukup dengan doa saja. Artinya doa iftitah itu tidak hanya dibatasi dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi saja, tapi menurut para ulama pokoknya zikir atau Al-Quran yang ada doa dan memuji Allah. Untuk kesunahan yang selanjutnya, yaitu membaca ta'awud. Membaca ta'awud itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang afdol. Bisa juga dengan diganti dengan a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bisa seperti itu. Tapi yang afdol ta'awud yang sudah masyhur yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang nomor 8, dalam membaca surah itu sunnah waqaf di akhir ayat. Qul huwallahu ahad. Di akhir ayat. Sunnah seperti itu. Yang nomor 9, sunnah di dalam sholat itu yaitu membaca amin. Amin. Bukan amin, bukan amin, bukan itu. Amin, A-nya panjang, min-nya panjang. Amin, ay Allahumma istajib. Ya Allah, mudah-mudahan sampean sembadani. Itu kesunahan di dalam sholat yang ke-9. Sunnah bebarengan dengan aminnya imam. Yang nomor 10,
Kesunahan di dalam sholat itu yaitu membaca sesuatu atau membaca ayat dari Al-Quran setelah membaca Fatihah. Bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Begitu juga bagi makmum yang tidak mendengar bacaannya imam. Sunnah membaca surah. Istilah lain bukan surah tapi ayat dari Al-Quran. Ayat dari Al-Quran berapa? Ya satu minimal. Dua boleh. Walaupun surahnya itu tidak disempurnakan, boleh. Jadi ibaratnya kita itu qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah. Membaca sebagian Al-Quran dari setelah membaca surat Fatihah. Artinya ayat dari Al-Quran. Walaupun bukan surah secara utuh. Yang nomor 11, sunnahnya sholat ketika melakukan, yaitu meminta rahmat ketika ada ayat yang menerangkan rahmat. Dan minta perlindungan ketika ada ayat yang menerangkan azab. Yang nomor 12, mengeraskan suaranya di tempatnya dan melirihkan suaranya di tempatnya. Artinya ketika kita sholat malam, sunnah suara kita dikeraskan walaupun sendirian. Caranya lebih keras sedikit dari didengar telinga sendiri, kalau memang sendirian. Kalau sholatnya sholat siang, maka sunnah dilirihkan. Artinya dilirihkan bukan tidak berbunyi sama sekali. Lirih itu artinya paling tidak harus terdengar telinganya sendiri. Apalagi yang rukun-rukunnya sholat. Saya kira demikian sebagian daripada sunnah-sunnah ketika kita sedang menjalankan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.